huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Nah, perhatikan tuh gambar yang di samping tuh. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu wa dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran, kemudian bisa mempraktekannya, sehingga semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Selanjutnya selalu kami sampaikan bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali mampir bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini, maka di sini selalu kami sampaikan bahwasanya tidak harus mengikuti video-video pembelajarannya dari awal, tidak harus. Ikuti saja video-video pembelajaran yang terbaru yang kami buat, seperti itu. Kenapa ini kami sampaikan? Supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya tidak merasa sudah ketinggalan. Khawatirnya nanti karena sudah merasa ketinggalan, kemudian malah tidak jadi dalam belajar mengaji Al-Qur'annya. Karena pada dasarnya video-video pembahasan-pembahasan yang terdapat pada video-video yang sudah lalu, yang sudah lampau, toh nantinya akan kita temui juga pada pembelajaran pembahasan tajwid pada video-video terbaru yang akan datang, seperti itu. Bahkan untuk video-video terbaru dari segi media gambar sudah kami revisi lagi, kemudian juga dari segi penjelasannya. Di sini kami terus berupaya berinovasi agar pembelajaran yang kami buat ini bisa betul-betul bermanfaat, bisa betul-betul memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam belajar tajwid Al-Quran, kemudian dapat dengan mudah memahaminya sehingga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Namun sebelum itu, seperti biasa kami selalu mendoakan Bapak dan Ibu saudara semuanya semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 268. Karena kemarin pada surah Al-Baqarah ayat 268 ini kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, sehingga pembelajarannya pun bisa lebih efektif. Karena di sini kami terus berupaya untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya yang ingin dengan mudah memahami ilmu tajwid, kemudian yang ingin lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu semaksimal mungkin yang kami bisa agar Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung paham tajwid, kemudian juga bisa lancar membaca Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 268 ini. Pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai selesai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan
Setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Kemudian kita ulangi lagi nantinya dengan pelan-pelan dengan menerapkan apa yang telah kita pelajari nantinya. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Namun sebelum kita bahas tajwidnya, seperti biasa ada dua hal yang kami sampaikan di awal supaya Bapak dan Ibu Saudara ingat. Sehingganya ketika nanti kami jelaskan tajwidnya, semoga langsung dapat nyambung dan memahami tajwid yang kami sampaikan dengan mudah. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau kami katakan harokat sebelumnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Intinya itu kalau sebelumnya berarti yang di sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, itu pertama. Kedua, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Intinya itu yang setelahnya itu berarti yang di sebelah kiri daripada suatu huruf. Pertama di sini wallah, ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu kita dengan lafaz Allah. Ini ada lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah ini ada harokat fathah. Ini baris satu miring di atas huruf, namanya harokat fathah atau disebut juga dengan tanda baca fathah atau baris fathah. Nah, intinya fathah. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya tuh dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga kita baca wallah. Jangan dibaca walla, jangan, tapi ditebalkan wallah, seperti itu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk harokat, ada dua bentuk tanda baca. Pertama yang dapat menebalkan lafaz Allah ya ini, harokat fathah nih, tanda baca fathah ini. Kemudian yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah tuh harokat dhammah. Harokat dhammah tuh bentuknya seperti ini, harokat dhammah seperti ini ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an nih, misalnya membaca Al-Qur'an kita, di sini misalnya ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammahnya di sini sebelum lafaz Allah nih, maka lafaz Allahnya juga dibaca tebal, juga dibaca tabkhim, huruf lam jalalahnya ini. Cuman kan di sini yang kita temui adalah harokat fathah. Nah, tebalkan lafaz Allahnya, huruf lam yang di tengahnya tebalkan. Wallah. Kemudian di sini ada huruf alif lam, bertemu dia dengan huruf lam. Perhatikan gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, contohnya seperti ini. Ini huruf alif, ini huruf lam. Huruf alif lamnya bertemu dengan huruf lam ini yang tengah nih. Huruf lam yang di tengah nih. Karena huruf alif lam bertemu dengan huruf lam yang di tengah ini ya, huruf lam ini termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga dibaca itu huruf lam yang ininya nih. Nah, ini kan dia huruf lam yang ininya nih nggak ada tanda bacanya nih. Jadi jangan bingung bacanya. Jadi dari wa langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, wallah, seperti itu. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah.
Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Nah, perhatikan gambar di samping. Perhatikan rumus 3. Rumus 3 yang warna biru, perhatikan. Rumus 3 warna biru, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah itu kan dia bentuknya mereng seperti ini, mereng di atas huruf seperti ini. Tapi kalau harokat fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya lafaz Allah ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Wallahu ya'idukum. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Nah, dalam hal ini silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Cuman di sini juga ada tambahan pengetahuan. Kalau saudara misalkan membuka Al-Quran Madinah, kalau Al-Quran Madinah itu di atas lafaz Allah tidak ada tanda seperti ini. Tanda yang menandakan, tanda yang mengisyaratkan lafaz Allah dibaca panjang tidak ada. Itu kalau di Al-Quran Madinah. Nah, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, silakan saudara cari di internet tuh Al-Quran Madinah, atau misalkan semoga nantinya bisa pergi umroh dan haji ke tanah suci, membuka Al-Quran di sana ada Al-Quran Madinah. Nah, itu di atas lafaz Allahnya pasti tidak ada tanda seperti ini. Nah, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, itu tambahan pengetahuan saja. Wallahu ya'idukum. Mem sokon, ini huruf mem, ini tanda sokon tuh seperti ini. Huruf sokon itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau misalnya saudara dulu belajar mengaji Al-Quran dengan guru ngajinya, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati. Nah, itu huruf sukun, itu maksudnya tuh. Nah, jadi huruf sukun atau huruf mati itu sama aja. Nah, tandanya tuh seperti ini, tanda sukun atau tanda mati. Ada huruf mem, ada tanda sukun. Huruf mem sukunnya bertemu dia dengan huruf mem. Perhatikan gambar di samping. Hukum mem sukun atau hukum mem mati itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 2. Di situ ada bacaannya idgham mimi. Idgham mimi. Maka kalau ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Maka cara membacanya tuh ya didengungkan. Ya'idukum maghfiratam kum. Ini jangan bingung. Nanti saudara bingung pula. Hurufnya ada 2 tapi kok bunyinya dia cuma 1. Nah, karena ini hukumnya idgham. Jadi kalau idgham itu cara membacanya tuh dia huruf yang ini nih, huruf yang ini nih, yang mati nih, dia langsung masuk, langsung melebur menjadi 1 ke huruf yang ini, begitu. Ya'idukum, melebur dia masuk ke huruf yang ini. Nah, ya'idukum maghfiratam. Ada huruf ra memiliki harokat fathah. Ini baris 1 di atas huruf harokat fathah. Huruf ra itu kalau dia memiliki harokat fathah seperti ini dibaca tabkhim, baca tebal, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Maghfira, firotam. Nah, tebalkan huruf ra-nya. Firotam. Tanwin bertemu dia dengan huruf mim. Namun sebelum itu perhatikan gambar di samping. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau kita bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, harokat tanwin ya, atau tanda baca tanwin itu kita lihat bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 tapi dia di atas huruf. Nah, itu namanya fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 tapi di bawah huruf, kasrotain. Yang nomor 3 dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, kalau kita bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Nah, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Ini salah satu tanda baca tanwin
baris 2 di atas huruf fathatain bertemu dengan huruf mim. Nah, kita perhatikan setelah tanwin di sini huruf mim. Nah, huruf mim ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Nah, perhatikan tuh gambar yang di samping tuh. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu tuh dengan ya waw mim nun, bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf mim, melebur dia ke huruf mim. Kita baca rotam tam, jangan dibaca tan, tapi dia ke huruf mim, melebur ke huruf mim, tam, seperti itu. Kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Maghfiratam, tam, kita tahan, kita panjangkan, kita dengungkan. Maghfiratam minhu wa fadla. Panjangnya gunnah atau dengungan itu ada ulama yang mengatakan panjangnya 2 harokat. Adapun misalnya ada yang mengatakan panjangnya 3 harokat, pasti juga ada referensinya begitu. Jadi panjangnya gunnah atau dengungan, ada ulama yang mengatakan panjangnya 2 harokat. Maghfiratam tam tam, kita tahan. Tam kita panjangkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Tam minhu wa fadla. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf H. Nah, tadi di awal sudah kami katakan kan, setiap bertemu nun sukun atau tanwin, perhatikan huruf setelahnya huruf apa, terjadi hukum tajwid. Di sini yang kita temui nun sukun. Nun sukunnya bertemu dengan huruf H. Huruf H huruf apa? Harus kita ketahui. Kita lihat gambar di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu tuh dengan 6 yang di samping tuh, maka hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Bunyi nunnya dibaca jelas, n-nya tuh dibaca jelas, min. Nah, tidak disama-samarkan, dibaca jelas, min. Kemudian dia tidak didengungkan, jadi dibaca pendek saja. Min huwa fadla, jangan dibaca minhu, jangan dipanjangkan gitu, jangan, minnya jangan dipanjangkan, dia tidak didengungkan, pendek saja. Min huwa fadla, seperti itu. Wa fadla di sini la kita baca wa fadla, jangan dibaca wa fadlan, jangan, tapi dibaca la. Nah, ini namanya adalah mad iwad. Jadi tandanya mad iwad itu seperti ini, tandanya mad iwad itu. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Nah, ini yang ke samping ini huruf alif. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif, sebelum huruf alif itu ada huruf yang memiliki harokat fathatain, atau tanwin fathah atau fathah tanwin. Intinya ini seperti ini, baris 2 di atas huruf. Ada alif. Syaratnya pertama ada alif dulu, ada alif. Syarat keduanya ada huruf yang memiliki fathatain, yang memiliki tanda baca fathatain. Ada alif, sebelum huruf alif ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Kemudian kita berwaqaf, berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ini. Nah, maka terjadilah mad iwad. Nah, seperti ini nih. Mad iwad itu panjangnya 2 harokat, sehingga bunyi tanwinnya yang seharusnya kita baca wa fadlan gitu kan, nah, ditukar menjadi fathah, dibaca wa fadla, begitu. Panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu. Berhenti dulu, kita ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Kemudian di sini wallah, perhatikan antara atas dan bawah. Nah, ini sama penjelasannya.
Ini lafaz Allahnya dibaca tafkhim, tadi di atas sudah kami jelaskan. Ini huruf alif lam bertemu dengan huruf lam sama dengan yang di atas ini tadi, hukumnya alif lam syamsiyah. Kemudian ini lafaz Allah dibaca panjang, tanda panjangnya ini mad tabi'i sama dengan yang di atas ini tadi. Nah, karena ini penjelasannya sama dengan yang di atas ini, maka kita lanjutkan saja ke sini. Kemudian wa dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, kita, kemudian bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah, baris satu di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah, ya, atau baris fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Kami ulang, ada alif sebelumnya ada harokat fathah nih, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Jadi rumus 3 yang warna hitam itu, huruf alif itu pasangannya harokat fathah begitu. Nah, sehingga huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga wa dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wasi'un alim. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Seharusnya ini saudara sudah bisa tahu hukum tajwidnya apa. Kalau tadi ketika di atas sudah dihafal huruf-hurufnya begitu. Ini kan tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf ain itu huruf apa? Pasti saudara sudah tahu nih. Huruf ain termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanwin bertemu dengan huruf ain, huruf izhar halqi, maka hukumnya adalah izhar halqi. Maka dibaca jelas dan tidak berdengung. Maka ini dibaca jelas, tanwinnya, bunyi tanwinnya dibaca jelas, kemudian pendek tak berdengung. Wasi'un alim. Nah, seperti itu. Kemudian lim dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i, kemudian berubah nama menjadi mad arid li sukun. Apa sebabnya begitu? Perhatikan gambar di samping. Di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 1. Rumus 1 perhatikan. Rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada nih harokat kasroh baris 1. Barisnya tuh 1 miring di bawah huruf seperti ini. Ini harokat kasroh namanya, atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Kalau ada huruf ya ada tanda sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya li dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Yang panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan mad arid li sukun. Kalau di atas kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat panjangnya. Kalau di atas kita baca 4, maka semuanya kita baca 4. Tidak boleh selang-seling membaca Al-Quran kita. Di atas ada mad arid li sukun, kita baca 6 harokat, bawah kita baca 2, bawah kita baca 4. Nah, tidak boleh seperti itu, harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim. Ini kalau kita berwakaf, berhenti kita di huruf mim, kita baca alim begitu. Jangan dibaca alimun, jangan. Kenapa kok huruf mimnya disukunkan? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berhenti. Kita berhenti nih. Berwakaf kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kan kita berhenti di huruf mim. Huruf mim tidak dibaca panjang. Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, ya, berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan, sehingga dibaca alim, seperti itu. Kemudian di atas ini ada tanda wakaf sod dengan lam yang bermakna al-waslu aula. Jadi diwasolkan lebih utama daripada diwakafkan. Tanda seperti ini. Tapi kan ini tanda wakafnya itu dia di akhir suatu ayat. Maka lebih baiknya kita wakafkan saja begitu. Tapi kalau misalkan tidak kita wakafkan, kita wasolkan juga tidak apa-apa. Kita tidak berhenti di sini, kita teruskan bacanya, ya, kita sambung, kita teruskan, juga tidak apa-apa. Sekarang mari kita ulang
bersama-sama sekali lagi dari awal dengan memperhatikan apa yang telah kita pelajari tadi, kita terapkan. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar, yang sudah lancar belum paham tajwid bisa segera memahami ilmu tajwidnya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kami selalu senantiasa mendoakan semoga yang belajar di channel ini diberikan keistiqomahan dalam belajarnya sehingga bisa secepatnya paham tajwid, kemudian bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.